apa kabar? Wow, luar biasa hari ini ya. Kakak sangat senang deh hari ini kakak Maya boleh kembali bersama dengan adik-adik yang ada di seluruh Indonesia ya. Kita bersama kembali mengikuti ibadah online Bethany Junior Church. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ayo adik-adik yang ada di rumah semuanya, kita siapkan hati, siapkan telinga kita, ya, pikiran kita untuk fokus sama Tuhan. Nah, yuk kita berdoa dulu yuk adik-adik ya. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini Tuhan, Engkau sudah tolong kami, Engkau memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Kami mau memuji Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapa, pimpinlah ibadah kami pada hari ini sampai dengan selesainya. Sehingga kami beroleh berkat yang dari Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, adik-adik semua yang ada di rumah, semua berdiri ya, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan pasti bisa. Katakan semua, sesasa aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan pasti bisa. Ye 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 ye, sesasa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan pasti bisa. Sekali lagi adik-adik ya yang di rumah, ayo puji Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan pasti bisa. Yes semuanya, sesasa aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Ye 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 ye, sesasa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sesasa aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sesasa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Ya, dahsyat adik-adik ya. Selama kita bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Ada amin semuanya? Nah, baiklah adik-adik. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari semua ambil sikap. Ya, kita angkat sebuah pujian. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin miliki hati-Mu Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya
Demikianlah Tuhan isi hati kami. Kami sangat rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati ya Bapa, berkati kami Tuhan Yesus, berkati kami Roh Kudus. Agar kami bukan hanya sekedar menjadi anak-anak yang dengar firman Tuhan, tetapi kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Senang sekali Kak Esther bisa menyapa adik-adik hari ini. Nah, hari ini kembali kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami bisa belajar kembali tentang firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan bertumbuh serta berbuah sehingga kami menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes, ya. Oke, hari ini kita mau belajar apa lagi nih? Hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang kadang-kadang sulit banget kita lakukan, tapi kita butuh untuk melakukannya. Bisa tebak apa? Hari ini kita akan belajar tentang mengampuni. Apa itu mengampuni? Mengampuni artinya berhenti merasa marah, berhenti merasa jengkel, berhenti merasa kesal, dan berhenti merasa dendam. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah menyakiti atau melukai hati kita. Nah, kira-kira kalau ada orang yang menyakiti atau melukai hati kita, mudah atau tidak untuk mengampuni? Kadang itu tidak mudah. Tapi hari ini kita mau belajar melepaskan diri dari perasaan-perasaan yang tidak perlu kita simpan. Perasaan apa itu? Seperti yang Kak Esther tadi bilang, dari perasaan kesal, dari perasaan marah, dari perasaan dendam, dan dari perasaan jengkel. Kalau mengampuni artinya kita membiarkan ini semua pergi. Wah, kita membiarkan semuanya pergi dan tidak tinggal di dalam hati kita. Kak Esther, kalau aku nggak mau membiarkan, kalau aku nggak mau mengampuni, kira-kira kenapa? Kenapa coba? Nah, seperti ini loh, kalau kita memutuskan untuk tidak mau melepaskan pengampunan, maka perasaan-perasaan ini akan melekat dan tersimpan di dalam hati kita. Kita jadi menyimpan rasa marah, kita bisa menyimpan rasa dendam, kita bisa menyimpan rasa jengkel dan kesal, dan kita menyimpan semua kepahitan ini di dalam hati kita. Nah, kalau sesuatu yang jelek ini disimpan di dalam hati kita, kira-kira hati kita bisa seperti apa? Nah, tahu nggak ya bahwa perasaan-perasaan negatif yang kita biarkan simpan dalam hidup kita itu bisa menjadi racun buat tubuh kita. Racun, kok bisa Kak Esther? Banyak loh penyakit-penyakit yang ternyata bersumber dari hati yang pahit, hati yang penuh dengan kemarahan, hati yang tidak bisa mengampuni. Nah, sekarang apa pilihan kalian? Apakah kalian mau melepaskan ini semua? Atau kalian hidup dan menyimpan ini dalam hidup kalian? Pastinya setiap kalian pengen hidup sehat dong, pengen hidup dengan ceria. Nah, kalau perasaan-perasaan ini ada, itu bisa membuat kita, kalau masih kecil ya, itu bisa membuat kita kalau marah itu ya, amarahnya bisa naik, bisa sakit kepala, kemudian nanti bisa nggak bisa tidur. Nah, kalau merasakan itu semua, bagaimana mungkin ada senyum di wajah kalian? Iya kan? Nah, itu sebabnya kita semua perlu mengampuni, tapi sulit. Nah, memang sulit. Dengan kekuatan kita sendiri susah, tapi kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kita dan memberi kekuatan untuk kita bisa mengampuni orang lain, untuk kita bisa lepas dari rasa kesal, lepas dari rasa marah, jengkel, lepas dari rasa dendam, dan lepas dari segala sesuatu yang
tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, jangan khawatir, Roh Kudus pasti akan memberi setiap kita kekuatan untuk melakukannya. Nah, saat kita mengampuni, kita bebas, kita merdeka dari rasa pahit, dari racun dalam tubuh kita. Nah, sebetulnya mengampuni itu baik untuk siapa sih? Sebetulnya mengampuni itu baik untuk diri kita sendiri. Ya, selain hati kita bersih, tubuh kita sehat, dan yang lebih penting, kita juga diampuni oleh Bapa di surga. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kita. Kalau kita nggak mau mengampuni, berarti gimana? Yo, coba dipikir sendiri. Nah, mengapa sih kita perlu pengampunan Tuhan? Karena kita ini masih manusia dan kadang masih bisa berbuat dosa. Dan dosa itu menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, yang bisa menghapus dosa kita, yang bisa mengampuni kita, ya Tuhan sendiri. Makanya, mari kita belajar mengampuni. Bukan untuk siapa-siapa, tapi kita melakukannya karena Alkitab yang mengajari kita. Karena Yesus sudah memberikan contoh buat kita untuk mengampuni orang lain. Dan yang lebih pasti, kalau kita memberikan pengampunan, kita juga akan mendapatkan pengampunan. Ayo sekarang coba diingat-ingat, siapa yang akhir-akhir ini pernah bikin kamu jengkel, pernah bikin kamu marah, pernah bikin kamu kesal? Coba diingat-ingat. Sudah diingat-ingat? Ada nggak? Kalau nggak ada, bagus. Berarti kamu tidak pernah menyimpan kepahitan dan rasa marah kepada orang lain. Kalau ada, mari kita bawa mereka dalam doa kita saat ini. Kita minta Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa mengampuni mereka. Mari kita berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajari kami memiliki hati yang lembut, hati yang mau mengampuni. Tuhan, kalau saat ini kami punya rasa jengkel, marah, dan dendam kepada orang lain, Tuhan, aku mau mengampuni mereka. Tuhan, tolong aku untuk mengampuni mereka. Tuhan, tolong aku untuk membebaskan diriku dari rasa benci, dendam, dari rasa jengkel, dan dari rasa marah. Tuhan, aku menyerahkan semua perasaan ini ke dalam tangan-Mu, dan aku mau Roh Kudus-Mu memampukan aku untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Nah, ayat hafalannya apa nih? Ayat hafalannya dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya bacain ya, dengarkan baik-baik. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi. Bye. Shalom adik-adik Bethany Kids Yestoya dimanapun adik-adik berada. Ada yang di Bethany Kids Yestoya Malang, Bethany Kids Yestoya Blitar, Jombang, dan Pontianak. Kak Yuel senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semuanya. Dan Kak Yuel percaya adik-adik sudah diberkati Tuhan dengan sudah memuji menyembah nama Tuhan, sudah mendengarkan firman. Dan saat ini kita mau berdoa ya adik-adik. Yuk adik-adik boleh angkat tangannya seperti ini dan Kak Yuel akan berdoa, doa berkat buat adik-adik semuanya. Yuk diangkat tangannya dan Kak Yuel berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan anak-anakmu yang terangkat, Engkau menyertai, memberkati mereka dalam sekolahnya, dalam pertumbuhannya, dalam apapun yang dikerjakan, juga orang tuanya, pekerjaan orang tuanya, Tuhan berkati. Dan Tuhan menyertai, memberikan mereka kesehatan sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati setiap anak-anak Bethany Kids Yestoya dimanapun mereka berada. Dan hamba-Mu berdoa, Tuhan sudah memberkati mereka. Tuhan Yesus mencurahkan berkat, menyertai dan mengurapi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap semangat adik-adik dan terus maju di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.